Dan di saat si Raka ini membuka halaman depannya, dia itu sempat menghentikan nafasnya cuy. Dan yang tertulis di halaman depan buku tersebut cuy, bukan nama setan, bukan juga kutukan. Di situ cuman tertulis cuy, lu pernah nggak ngerasa lu itu terlalu cinta sama satu hal, sampai-sampai lu sendiri itu lupa ngecek lu itu lagi dimanfaatin atau enggak? Soalnya cuy, cerita kali ini tuh bukan soal hantu, bukan pula soal setan, tapi soal kita. Semuanya dimulai dari sebuah toko buku kecil di pinggiran rel kereta di Jakarta Timur. Bocah ini sebut aja namanya Raka. Umurnya sih masih 17 tahun. Dan si Raka ini cuy, tipe anak yang kalau istirahat sekolah lebih pilih baca buku daripada nongkrong. Toko buku favoritnya si Raka ini namanya Pustaka Senja. Sebuah toko buku kecil yang bangunannya tuh udah tua. Lampunya udah kuning. Rak bukunya udah bau debu dan juga lembab. Sampai suatu sore cuy, si Raka ini tuh sadar. Pak, maaf pak, ini semua buku di sini udah saya baca. Si pemilik toko tersebut ngedenger Raka ngomong gitu, dia tuh cuma diem. Lama. Dan kemudian senyum tipis. Kalau gitu, kamu udah siap baca yang terakhir. Dan tiba-tiba cuy, dari bawah mejanya, si pemilik toko itu ngeluarin satu buah buku. Judulnya tuh cuma satu kata, kematian. Dan anehnya cuy, di buku itu gak ada nama penulisnya, gak ada sinopsisnya. Harganya 750.000. Dan kata si pemilik toko tersebut cuy, harga 750.000 itu udah diskon. Dan kalau Raka mau buku itu cuy, dengan harga 750.000 yang katanya diskon, si pemilik toko itu memberikan Raka satu syarat saja. Pemilik tokonya cuman bilang, jangan pernah buka halaman depannya. Raka yang ngedengar syarat dari si pemilik toko buku tersebut cuy, cuman bisa ketawa pada awalnya. Pak, ini tuh buku, bukan jimat. Si Raka ini cuy, akhirnya sepakat dengan si pemilik toko buku tersebut. Dengan harga 750.000 dan dengan syarat yang diucapkan si pemilik toko tersebut. Jangan buka halaman depannya. Si Raka ini cuy, membaca buku itu berhari-hari. Dan anehnya, bukunya itu malah gak serem. Padahal judulnya kan kematian. Dan isi cerita bukunya itu cuy, cerita orang biasa. Kerja, capek, lalu mati. Tapi cuy, tiap malam itu si Raka tuh selalu kepikiran satu hal. Kenapa cuman halaman depan saja yang dilarang untuk dibuka? Dan seperti yang kita tahu semua ya cuy, larangan itu bukan buat ditaati. Akhirnya cuy, tepat jam 2.47 pagi, lampu kamar si Raka ini udah mati. Tapi si Raka ini akhirnya memberanikan diri buat membuka halaman buku tersebut.
Dan di saat si Raka ini membuka halaman depannya, dia itu sempat menghentikan nafasnya cuy. Dan yang tertulis di halaman depan buku tersebut cuy, bukan nama setan, bukan juga kutukan. Di situ cuman tertulis harga asli buku tersebut. Harga aslinya 89.000. Dan di bawah harga asli buku tersebut ada tulisan lagi cuy. Cuman satu kalimat. Kamu membayar mahal untuk sesuatu yang selalu gratis. Dan tiba-tiba cuy, setelah Raka selesai membaca kalimat tersebut, semua isi bukunya tuh berubah. Tokoh di buku tersebut berubah menjadi Raka. Nama lengkap, alamat, sampai-sampai tanggal lahir. Dan yang bikin aneh cuy, halaman belakangnya tuh kosong. Dan tiba-tiba cuy, kertasnya pelan-pelan nulis sendiri. Keesokan harinya cuy, si Raka ini udah gak masuk sekolah. Dan buku itu kembali dengan sendirinya ke toko buku Pustaka Senja. Dan sekarang judulnya juga berubah. Yang awalnya kematian menjadi The Boy Who Loved to Read. Dan di rak buku tersebut cuy, ada label harga baru. Dan harganya menjadi 1.250.000. Karena cerita nyata itu selalu laku. Dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Boy Who Loved to Read. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.